Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Pada sesi yang ketiga kita telah mempelajari bahwa salah satu atau kunci utama dan syarat utama dari salat adalah taharah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang idza ahdatsa, apabila melakukan hadas dan belum berwudu. Maka kita sudah pelajari tentang taharah. Taharah ada dua. Ada taharah yang sifatnya ma'nawiyah, pensucian diri, jiwa dari dosa dengan taubat, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, sombongan, hasad, takabur dan yang lainnya. Hasad ya, takabur berarti. Demikian juga taharah hissiyah. Taharah hissi itu fisik ya. Taharah hissiyah adalah membersihkan badan dari segala macam hadas dan membersihkan badan dari najis. Dan kita sudah sampaikan apa itu hadas. Itu satu kondisi yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan beberapa amalan yang dipersyaratkan bersuci di dalamnya. Adapun najis adalah barangnya, barang yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi, dibersihkan, dan tidak boleh untuk dipegang, tidak boleh untuk dijamah, kecuali tentu dengan tujuan untuk mensucikannya, tidak boleh untuk dimakan ya. Najis ini tidak boleh dimakan. Kemudian kita sudah bahas juga tentang adab-adab. Di antaranya adalah adab masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan ketika kita keluar dari WC atau dari kamar mandi. Mudah-mudahan sudah mulai kita praktekkan. Dan ini sebetulnya pembahasan yang sering kita dengar, sering kita pelajari, akan tetapi yang namanya ilmu memang harus diulang-ulang. Bagi orang yang belum tahu, ini adalah pengetahuan baru. Bagi orang yang sudah tahu, maka ini menguatkan maklumat ilmu yang telah dia miliki. Bagi orang-orang yang sudah tahu tapi lupa, ini berarti mengingatkan lagi. Maka bersabar ya. Dulu para ulama belajar satu disiplin ilmu itu sampai berkali-kali. Satu bidang ilmu dia ulangi dari awal akhir begitu terus. Bahkan seorang masyayikh saya dengar sendiri, beliau mengatakan ilal an la ziltu ata'allamun al-lughah wan nahwa. Sampai sekarang syekh dia, ulama ya, termasuk sudah ulama besar. Sampai sekarang saya masih belajar ilmu bahasa. Padahal bahasa Arabnya ya sudah tidak perlu diragukan lagi. Makanya ilmu itu terus kita ulangi. Nah, pada kesempatan sesi yang keempat ini, karena waktunya cukup singkat, 1/4 1,5 jam, kita insyaallah ta'ala akan berusaha untuk menyelesaikan pembahasan sholat dari halaman 72, itu tentang wudu. Kemudian kita akan, apabila selesai, kita akan lompat dari kitab zakat menuju kitab puasa insyaallah ta'ala. Di halaman ke-72 kita akan bahas wudu. Wudu dari kata wada'ah ya, wudu dari kata wada'ah yang artinya cemerlang. Jadi seorang yang berwudu
dia akan mendapatkan cemerlang. Entah itu cemerlang di dunia, karena sebagian wudhu memang mempengaruhi kondisi seseorang ketika di dunia. Kita terkadang beda sebelum cuci muka dengan setelah cuci muka. Dan wudhu ini adalah termasuk di dalamnya adalah perbuatan cuci muka, yaitu ghuslul wajah, yang menimbulkan kecemerlangan wajah. Atau di akhirat kelak. Dan ini yang lebih utama untuk kita dapatkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan kelak dalam keadaan ghurrah muhajjal. Wajahnya cemerlang, ujung-ujung badannya cemerlang. Ghurrah dan muhajjal itu terdapat dalam seekor kuda yang berwarna hitam, tapi wajahnya putih dan keempat kakinya ujungnya putih. Itu ghurrah muhajjal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti umatnya itu akan dibangkitkan seperti itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya dari tanda itu. Maka kita dalam berwudu juga kalau bisa ihtisab, mengharap pahala, berharap bahwasanya dengan wudu ini kita kelak akan mendapatkan kecemerlangan di akhirat. Sehingga seorang sahabat memanjangkan wudunya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia sampai memanjangkan wudunya karena beliau mengatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ini tambahan dari Abu Hurairah. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan bekas wudunya, kerjakan. Di beliau itu diriwayatkan kalau wudu bukan sampai siku saja, tapi hatta syara'a fil adud, sampai lebih, sampai lengan ini. Lengan atas. Jadi di atas siku. Siku jelas harus masuk, dia tambah. Kemudian kalau wudu dia sampai tengkuknya. Ini ijtihad beliau. Ya. Jadi barang siapa yang ingin memanjangkan bekas wudunya, maka kerjakan. Jadi tambah wudunya. Makanya kita kalau wudu itu jangan apa ya? Jangan asal. Sebagian orang wudu itu asal. Memang sih ada yang kalau misalnya termasuk dalam masalah mengusap kepala. Al-Madhhab Asy-Syafi'i, Abu Syafi'i mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu cukup dengan sebagian kepala. Tapi praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kita tidak mengklaim niat mereka, kadang melakukan seperti itu karena takut sisirannya hilang. Kadang cuma. Sementara dulu Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga para pengikutnya mengajarkan hal itu karena ilmu dan takwa. Bedanya. Kalau kita melakukan karena takut apa? Maka cobalah kita ini cara wudu yang sempurna tentu adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dicontohkan oleh Utsman, ditiru oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dalam mengusap kepala dari depan sampai belakang, kemudian kembali lagi. Sekali-kali kita korbankan dunia kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Toh nantinya juga akan mendapatkan ghurrah muhajjal, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Apalagi biasanya di saku kita juga ada sisir, tidak ada masalah insyaallah. Ya. Baik. Ini sekilas tentang wudu, ya, berasal dari wada'ah. Dikatakan di sini sebelum seorang hamba mulai sholat, di halaman 72, dia wajib menjadi seorang yang suci dari hadas besar. Hadas besar yang mengharuskan mandi. Ya, misalnya junub, misalnya selesai dari haid, hadas besar. Dan juga hadas kecil, buang air kecil, BAB,
keluar angin, ya. Hadas besar dapat dihilangkan dengan mandi dan hadas kecil bisa dengan berwudu. Tayamum dapat menggantikan wudu dan mandi ketika tidak ada air. Jadi sudah junub, tapi ternyata airnya apa? Macet, habis. Cari kemana-mana tidak ada. Maka caranya adalah dengan tayamum. Dicari betul-betul, dicari jauh sampai nyari, berusaha betul-betul mencari air. Kalau ada air pun dibeli, bisa beli, tapi ini nggak ada. Maka dia bertayamum. Demikian juga tayamum itu disyariatkan untuk mengganti wudu dan mandi ketika penggunaan air itu menimbulkan madarat, ya. Sakit misalnya, ya, sakit. Jadi kalau kena air itu bisa sakitnya bertambah parah, bahkan mengantarkan dia kepada kematian, ya. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan air. Kalau dia bisa memanaskan dan memang bisa menggunakan air panas, maka dia menggunakan bukan air panas, ya, air hangat, ya. Maka dia gunakan air hangat. Atau ada air, tapi air itu tidak bisa digunakan. Mungkin air itu adalah air yang najis, atau air itu air bersih tapi yang digunakan untuk keperluan minum saat itu. Kalau dia gunakan wudu, dia nggak dapat minum, maka dia bertayamum. Intinya tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan apa? Mandi dalam kondisi tidak ada air atau kondisi-kondisi yang memang ketika menggunakan air sangat membahayakan dirinya. Ketika bisa dihangatkan, ya air itu dihangatkan. Demikian. Dan itu sudah sah. Dan ini terjadi dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat melakukan safar, kemudian apa? Junub. Akhirnya beristihad, ya guling-guling di pasir. Ya, kayak apa? Dabah berguling-guling di pasir. Dia pikir biar debunya menyeluruh sampai ke tubuhnya. Tapi ternyata setelah pulang ke Madinah diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini. Ditepukkan tangan, kemudian diusapkan ke muka, kemudian telapak tangan, selesai. Itulah tayamum, ya. Jadi tidak perlu gulung-gulung. Nah, jadi kapan tayamum bisa menggantikan mandi dan wudu? Ketika tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air. Maksudnya tidak mungkin menggunakan air tadi karena bahaya, atau mungkin karena dibutuhkan untuk minum, betul-betul mepet sekali. Nah, yang kedua makna wudu. Wudu adalah menggunakan air yang suci terhadap anggota badan yang 4. Wajah, 2 tangan itu sampai siku. Sikunya masuk. Jadi jangan sampai sikunya kering. Sikunya masuk. Kepala dan 2 kaki. Dengan cara-cara tertentu yang diterangkan oleh nas. Ini sebetulnya definisi wudu dalam bahasa Arab ini. Cuma diterjemahkan, ya. Cuma diterjemahkan. Ini dalil-dalil wudu, silakan dibaca. Kemudian kita melompat ke arah keutamaan berwudu. Jadi wudu selain dia itu syarat seorang untuk bisa mengerjakan sholat, ada keutamaannya. Ada sesuatu yang bisa memotivasi orang untuk melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Halaman 73. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah bersinar, tangan serta kaki cemerlang karena bekas wudu. Karena itu siapa yang bisa memperluas cahayanya, hendaklah dia lakukan. Dan sebelumnya surat Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun.
Jadi wudu itu adalah kemudahan. Kemudahan umat Islam. Nah. Termasuk tayamum, itu juga kemudahan umat Islam. Umat terdahulu tidak boleh sholat dimanapun. Sholat disyariatkan di umat terdahulu, tapi mereka tidak bisa sholat dimanapun dan harus pakai air bersucinya. Kalau kita bisa sholat dimanapun, aina ma wajadtumus shalah, aina adraktumus shalah fasallu. Dimanapun kalian mendapatkan waktu sholat, fasallu. Ya, sholatlah. Kalau dulu harus di tempat peribadatan mereka, di kanisa, gereja, atau di kelenteng-kelenteng dan yang lainnya, ya, tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan dulu mereka tidak diberi syariat tayamum, sementara kita diberi syariat tayamum. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Di antaranya kita boleh mengambil ghanimah dari hasil rampasan perang. Sementara umat terdahulu ghanimah dikumpulkan sampai turun api dari langit untuk mengambilnya, membakarnya. Kalau sekarang ghanimah bagi umat Islam halal. Nah. Kemudian di antara keutamaan wudu sebagaimana halaman 74 hadis Abu Hurairah, idza tawaddaa al-abdul muslim abil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma', maka akan keluarlah seluruh dosa-dosa yang dilakukan wajahnya dengan matanya yang melihat jelalatan bersamaan dengan tetesan air wudu, ma'a akhiri qataril ma'. Jadi ketika kita mengusap wajah itu menghapus dosa, bukan mengusap, membasuh wajah. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Kalau membasuh itu airnya sampai ngalir. Kalau mengusap tidak ada aliran air. Kayak yang di kepala itu kan kita usap. Nah, kalau sampai mengalir itu namanya membasuh. Masuk tangan. Bedanya mengusap dengan membasuh itu begitu. Ada tetesan air, oh ya berarti itu sudah membasuh. Kalau cuma diginikan terus nggak ada tetesan air, bekas tapi nggak ada tetesannya, itu namanya apa? Mengusap. Itu bedanya. Ya. Makanya Ustaz, kapan seorang itu dikatakan cukup basuhannya? Kadang kan airnya sedikit, ya sampai airnya bisa netes, itu berarti sudah apa? Sudah membasuh. Ada yang tanya, Ustaz, kalau pakai ini gimana? Ya kan? Ada yang berkreatif pakai semprotan. Ya asalkan dia itu netes, ngalir, berarti membasuh. Tapi kalau tidak mengalir, itu nanti jatuhnya mengusap. Entah mau pakai semprotan, mau pakai selang. Ya, bedanya ngalir dengan tidak ngalir. Itu membasuh dan mengusap. Nah, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala dan telinga. Gitu. Nah, Allah taala alam bi as-shawab. Jadi cukup air itu mengalir, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu ngambil air ceprok. Oh, sampai apa? Atau kemungkinan di bawah keran begini. Terkadang kita saksikan begitu, ya. Keran yang membukanya pol, kemudian diirit air itu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apabila seorang hamba berwudu, seluruh kesalahan yang dilakukan oleh matanya akan keluar bersama tetesan airnya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Apabila dia membasuh kedua tangannya,
maka keluarlah dari kedua tangannya seluruh kesalahan yang pernah dilakukan bersama dengan tetesan air. Demikian seterusnya sampai ketika kedua kakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya luar biasa pemurahnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita ini banyak bersalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat momen-momen di mana atau kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menghapus dosa tersebut. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti melakukan apa? Kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang adalah ketika melakukan atau terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang segera bertaubat. Nah, ini kita gunakan momen-momen ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Tidaklah ada orang yang benar-benar binasa di hadapan Allah sampai dia itu disiksa, sampai dia itu masuk neraka, kecuali karena memang orang itu benar-benar celaka, berhak untuk mendapatkannya. Kita sebesar apapun dosa masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa-dosa kecil, banyak kesempatan kita gunakan untuk mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wudu. Silakan dibaca nanti keutamaan yang lain ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan fardu wudu, sunnah wudu dan makruh wudu. Fardu wudu itu artinya yang wajib dibasuh atau yang wajib diusap. Ya, yang wajib. Satu, membasuh wajah, halaman 75. Membasuh wajah sekali, itu wajibnya sekali. Mau ditambah 3 kali boleh. Nanti sunnah itu maksudnya. Dari bagian kening itu ini. Kening ya, di akhir manabiti sya'ar, di pertumbuhan rambut yang normal. Itu yang wajib dibasuh. Yang normal. Kalau nggak normal tuh di sini nih, misalnya. Ini kayak peci saya misalnya. Ini nggak normal. Ya. Artinya nggak normal itu mengalami kemunduran. Gitu. Bukan berarti tidak normal. Semua ciptaan Allah baik. Kita tidak menghina, cuma menceritakan. Ya. Begitu. Jadi dari akhir pertumbuhan ini, soalnya ada yang juga maju sekali. Ya. Nah, akhir sini sampai dagu. Ini atas bawah batasnya ini, bawah batasnya dagu. Bahasa Arabnya dagu ya lihyah, janggut. Ya. Yang tumbuh di sini itu namanya janggut, lihyah. Ya. Sedangkan kanan kiri itu dari ini, dari ada apa, depan lubang telinga ini ada apa, semacam tulang rawan menonjol ini, namanya watid. Al-watid. Nah, dari sini sampai sini. Jadi kalau mengusap ya begini. Kemudian kita ratakan. Yang punya jenggot karena dia termasuk wajah, maka kita basuh. Bukan mengusap ya, membasuh ya. Kita basuh. Kalau jenggotnya tipis kayak gini, kayak Andy, kalau beliau cukup tebal ya kan. Kalau yang cukup tebal berarti harus disela, ya, masukkan airnya. Nah, antum yang punya jenggot tebal lebih tahu mestinya. Baik, itu tentang membasuh wajah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Tangan itu dimulai dari ini, ujung jari, sampai siku. Betul-betul siku harus masuk. Jadi jangan sampai kering, ya, jangan sampai tidak terkena air. Yang ketiga, mengusap kepala dari kening hingga tengkuk. Ini wajib. Berarti begini, ambil air, bisa ditebarkan, dilepas, kemudian posisi gini. Dari depan ke belakang sampai di tengkuk, balik lagi.
Kemudian setelah itu masuk putar. Ya, itu mengusap kepala. Kenapa harus telinga, Ustaz? Li'annal udhunani minar ra'as, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua telinga itu adalah termasuk bagian kepala. Sebagaimana nanti termasuk dari sebagian ulama mengatakan wajib itu adalah tamadmadah dan istinsyak. Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Itu termasuk membasuh wajah. Karena wajah itu, mulut itu dan rongga hidung dan rongga mulut itu termasuk bagian luar atau bagian dalam? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk jari. Dalam. Luar. Buktinya kalau dia luar apa? Buktinya kalau dia dalam apa? Kenapa? Luar kelihatan, dalam tidak. Masya Allah. Santa. Gimana itu? Betul juga ya. Buktinya dia itu termasuk luar. Rongga hidung, rongga mulut itu termasuk luar. Buktinya kalau kita kumur, kita nggak batal puasanya. Kalau dia termasuk bagian dalam, hanya sekedar masukkan air ke mulut saja sudah batal kita. Karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan air ke rongga tubuh. Memasukkan air. Berarti ketika berkumur itu kan orang memasukkan. Tapi kenapa tidak membatalkan? Karena dia bagian luar. Termasuk hidung. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wabalik fil istinsyak." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak. Illa an takuna shaima, kecuali kalau kamu dalam kondisi apa? Puasa. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu keras. Ada yang mungkin menggunakan kesempatan istinsyak untuk minum. Karena dia bisa minum lewat apa? Hidung. Saya mulut enggak, lewat hidung bisa. Jadi seorang yang memasukkan sesuatu ke mulutnya itu tidak batal, menunjukkan puasanya, menunjukkan bahwa mulut, rongga mulut atau rongga hidung itu adalah bagian luar, belum bagian dalam. Jadi kalau panjenengan sibuk, dua tangannya itu sedang apa? Nyepir motor, sementara sebentar lagi waktu puasa, nggak mungkin berhenti untuk berbuka, sudah ambil kurma satu mut. Kalau adzan tangannya kan nggak sempat gini, langsung aja denger adzan lalu. Dimut terus di kolam itu nggak membatalkan, asal jangan niat membatalkan. Ngemut istilahnya itu tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam bi ashab. Nah. Tahu ngemut enggak? Mengul apa? Ngemut. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Ngemut nih. Bukan mengunyah. Kok tergesa dikunyah toh? Jangan dikunyah dulu. Nah, sebelum mengunyah itu apa namanya? Mengulum, menghisap. Jangan menghisap. Menghisap itu masuk. Mengulum ya. Mengulum, kayak gitu. Masukkan tapi dibiarkan saja di situ. Nek bahasa kerennya itu ngemu. Mengemu. Nah. Gitu ya. Pokoknya ngerti dewi lah ya. Demikian wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang keempat, membasuh kaki hingga mata kaki. Ini terkadang sebagian orang menyepelekan, mata kakinya masih kering atau tumitnya masih kering. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kenapa? Melihat seseorang ternyata di tumitnya itu masih kering dalam berwudu. Ya, makanya kita kalau wudu ini jangan serampangan, teliti. Walaupun tidak memerlukan air yang apa? Banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu itu cuma dengan 1 mud air. Mandi dengan 1 sok.
Satu sok kalau di liter ya berarti 3 liter gampangnya ya. Nah, sampailah ya satu sok ya. Jadi 2,5 liter, 2,5 liter ya, 2,5 liter air. Kalau seperempatnya itu 1 mud namanya, berarti berapa? 6 on, 0,6 liter mili. Jadi segini ini sudah terlalu banyak ini ya. Monggo silakan nanti dipraktekkan, dicoba berwudu dengan separuhnya ini coba ya. Separuhnya ini. Yang penting panjenengan nyoba dulu. Enggak mungkin Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya lebih panjang dari kita. Ya, ternyata bisa. Mandi juga begitu. Cuma pakai satu sok. Sementara kita biar biur ya kan. Alhamdulillah Allah mudahkan air bagi kita. Nah, coba sekali-kali panjenengan berwudu. Ya sudah kalau ini kekecilan pakai satu gayung coba. Nyoba satu gayung. Nah, insya Allah kalau sudah terbiasa nanti bisa. Nah, jadi tidak perlu harus banyak airnya itu. Jangan terlalu boros ya, tapi mencukupi daerah-daerah yang memang harus terkena air. Yang kelima, membasuh kedua kaki dengan urutan ya, membasuh kedua kaki. Tadi membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, kemudian membasuh kedua kaki karena disebutkan, diulang lagi nih berarti ya. Taib, membasuh kedua kaki dan berurutan. Urutannya bagaimana? Kanan-kanan dulu. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Jangan kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi yang sesuai dengan pendapat yang benar adalah kanan, kanan, kanan. Kalau mau 3 kali, kiri, kiri, kiri. 2, 3, 1, 2, 3. Kalau kaki kiri ya berarti kanan dulu. Kanan dulu 3 kali, setelah itu selesai baru kaki kiri 3 kali. Itu kalau mau 3 kali. Itu kewajiban wudu ya. Silakan dibaca lagi. Mungkin di sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Taib. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sunnah wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Di situ tidak disebutkan. Ya, membaca basmalah. Walaupun hadis yang ada tidaklah sekuat hadis yang sahih, akan tapi di antara adab dan sunnah berwudu adalah membaca basmalah. Sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yubasmil. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan apa? Basmalah. Ini hanya sekedar kesempurnaan saja. Jadi sehingga ketika seseorang mungkin tidak memungkinkan untuk mengucapkan basmalah atau dia lupa untuk mengucapkan basmalah, wudunya tetap apa? Sah insyaallah taala. Tapi rugi, yakni berkurang kesempurnaan wudu kita. Yang kedua atau di sini tertulis adalah pertama bersiwak ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan siwak dalam setiap keadaan. Terutama dalam menjelang wudu dan menjelang salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an usyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Seandainya aku tidak ingin menyulitkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali akan berwudu dan setiap kali akan salat. Ada beberapa kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk siwak. Yang pertama adalah ketika sholat, ini ketika akan sholat, yatasawwak. Kemudian ketika akan wudu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika bangun dari tidur. Ya, idza qama minal lail. Kalau bangun dari tidur, ya, pertama kali adalah siwak, bukan HP. Karena HP nggak bisa untuk apa? Siwak, kecuali kalau untuk ngelihat apa? Jam atau matikan alarm, gitu ya. Itu ketika yang ketiga. Yang keempat adalah inda qiraatil Quran ya. Tatkala membaca Al-Quran, akan membaca Al-Quran di dalam bacaan biasa atau di dalam
salat. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, ya, fa innal malaka yataqarrab ilaihi, yaqtarib minhu, mendekat, hatta yadha'afahu ila fihi, sampai malaikat itu meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita akan didekati oleh malaikat, sangat dianjurkan untuk bersiwak, menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari mulut kita. Kemudian di antara perkara yang disunahkan untuk bersiwak adalah masuk ke dalam rumah. Ketika akan masuk ke dalam rumah, bima yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait, ketika ditanyakan kepada Aisyah, wahai ibunda Aisyah, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ketika akan masuk rumah? Kata ibunda Aisyah, bisiwak. Dengan apa? Siwak. Saat saya nggak punya siwak, ya mungkin ada baiknya di depan rumah siapkan sikat gigi sama odol. Ya, di antara faedahnya ya untuk menghilangkan jejak. Ya, iki nembe mangan apa to, Bi? Ini kan kok serang-serang kan begitu. Jadi di rumah itu cuma dapat cerita saja biasanya. Ayam bakar, ayam penyet atau apa. Cuma ceritane tok. Nah, ini menghilangkan jejak. Ya kan? Baik, kebersihan. Ya, kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah siwak terlebih dahulu. Nah, kita menghargai istri kita. Sebagaimana istri kita minta untuk dandan, kita juga senang kalau dia juga senang melihat kita ini dandan. Bukan kita tok yang senang. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku senang untuk berdandan untuk istriku, sebagaimana aku juga senang kalau istriku dandan untukku. Jadi jenengan niku nggih dandan. Ya. Kalau bisa tampil keren itu di depan istri. Walaupun nanti ya mungkin istrinya cemburu. Aduh, suamiku jangan-jangan laku lagi ini. Masya Allah. Ya, mikir, dah Bi nggak usah ganteng-ganteng Bi. Masya Allah. Rambutnya diawut-awut aja Bi. Waduh, malah piye toh. Jadi terkadang sebagian istri kita pakai minyak wangi itu cemburu. Ya. Kenapa cemburu? Karena di dalam rumah kita nggak pernah pakai minyak wangi, keluar rumah baru pakai minyak wangi. Ini salah kita ini. Kalau bisa di dalam rumah kita juga pakai minyak wangi, di luar rumah laki-laki bebas. Mau pakai minyak wangi boleh, tidak juga boleh. Dianjurkan pakai minyak wangi. Nah, jadi demikian kita berdandan untuk istri kita. Ya semampu kita lah. Ya semampu kita. Cuci wajah, masuk rumah cuci wajah dulu ya. Jadi jangan wajah yang kuyu yang kita di hadapan istri. Nah, wallahu taala alam. Sebagaimana kita tertarik dengan lawan jenis kita yaitu istri kita, dia juga tertarik kalau melihat kita itu bersih. Nah. Wallahu taala alam bi as-shawab. Nah. Sunnah yang kedua, membasuh dua telapak tangan 3 kali. Ya, ketika akan berwudu dimulai dengan membasuh telapak tangan. Dan apabila seorang baru bangun tidur di malam hari, maka wajib dia membasuh kedua tangannya. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat aw 3 fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila seorang bangun dari tidur malamnya, maka jangan masukkan kedua tangannya ke dalam bejana tempat dia berwudu sampai dia mencucinya 3 kali. Ustaz, gimana? Kan bejananya kecil, mencucinya gimana? Ada yang tahu? Ini ada bejana kecil. Kan kata Rasulullah SAW, apabila seorang kalian bangun tidur di malam hari, maka jangan masukkan kedua tangan. Cara berwudu di bejana kan memasukkan tangan. Jangan masukkan tangan ke dalamnya sampai mencucinya 3 kali. Airnya cuma di dalam bejana. Gimana kita cara mencucinya? Ada yang tahu?
Tunjuk jari. Ya. Dituang gimana? Bejananya begini. Masya Allah, dapat hadiah. Lah antum udah dapat hadiah terus sih. Mau hadiah lagi enggak? Fadal ini. Ambil satu. Memang dituang. Pertanyaan sederhana, pokoknya pengen hadiah cepet-cepet aja jawab, tunjuk jari kan begitu. Monggo silakan. Silakan, terserah. Biar yang lain semangat. Aku harus dapatkan kaos seperti itu. Kaos atau apa? Ya, kaos. Ukurannya apa? Masya Allah. Jadi begitu, dituang dulu. Kalau ini berarti dimiringkan. Dimiringkan begini. Kalau si permennya enggak? Bisa dimiringkan begini. Kemudian miringkan lagi. Isi lagi. Setelah itu baru tangan masuk. Ya, setelah itu tangan kita jadikan gayung. Kalau praktek kita ya berarti pakai ciduk. Kalau ciduk lebih gampang karena ada apa? Ada pegangannya sudah. Kita kalau sudah tangan itu sudah kita cuci, gayung tidak kita gunakan nggak apa-apa. Masuk langsung ke bak. Mustakmal dong Ustaz airnya. Mustakmal itu hasil tetesan wudu, itu namanya mustakmal. Kalau ini fadl namanya sisa air itu. Kalau mustakmal itu air yang sudah netes, kemudian dikumpulkan, itu jadi air mustakmal namanya. Bukan yang kita gayung begini. Nah, taib itu cara sunnah yang kedua. Yang ketiga berkumur-kumur dan membasuh hidung. Ada yang memasukkan ini adalah termasuk wajib. Maka untuk hati-hatinya kita walaupun kita ada yang berpendapat sunnah, tapi tetap kita kerjakan. Kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini cuci tangan sudah, kemudian masukkan air ke hidung. Caranya ini satu cidukan air ini untuk kumur, kemudian untuk apa? Hidung. Satu kali serot. Satu masuk ke mulut, satunya masuk ke sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Ustaz gimana Ustaz? Latihan berbagilah. Sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Kan gitu. Nanti ini kumur keluar, kemudian kita semprotkan. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, maka tidak mengapa kita berkumur terlebih dahulu 3 kali, baru setelah itu apa? Masukkan air ke hidung. Jadi bukan cuma gini dok. Bukan. Sebagian kita lihat begitu. Itu tidak perlu nanti juga di ini. Yang penting malah justru masukkan airnya, namanya istinsyak. Kalau yang belum terbiasa, biasanya mak celeng, ya, mak celeng gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa dan terlatih dengan taufik dari Allah, insya Allah tidak lagi, ya, insya Allah taala. Kalau kita bicara masalah kesehatan, manfaatnya besar. Tapi kita tidak akan bicara masalah itu. Menyela-nyela jenggot yang tebal, ya, jenggot yang tebal disela. Kalau kita ini masih tipis, beliau ini tipis ini termasuk tipis, ya. Nah beliau ini masya Allah harus disela ini. Ya. Nah, dan setiap perbuatan ini ada nilai pahalanya. Membasuh jenggot kita, menyelanya. Kalau memang meniatkan untuk mengikuti sunnah, ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Wah, saya ingin menyela tapi belum ada jenggotnya. Tumbuhkan dulu. Nanti baru kita praktek menyela, ya insya Allah. Jadi biar dapat tambahan pahala, tambah anggota tubuhnya. Gitu. Masya Allah. Taib. Mulai dari badan yang kanan, lalu kiri, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini yang dulu sering dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, ayu amalin arja fil Islam?" Amalan apakah yang paling kamu andalkan di dalam agama Islam? Yani setelah kamu masuk agama Islam, amal apa yang kamu andalkan? Fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah.
Sesungguhnya aku mendengar suara terompah sandalmu di dalam surga. Masya Allah. Enggak kelihatan orangnya, tapi terompahnya apa? Terdengar. Dan Rasulullah SAW tahu itu adalah terompahnya apa? Bilal. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap siapa? Para sahabat. Sampai suara sandalnya aja apal. Masya Allah. Kita ini kadang anak kita datang nggak tahu itu tangisnya siapa, ya, panggilannya siapa. Abi dipanggil-panggil diam aja. Oh, tak kira si fulan kamu itu tadi manggil. Ya Allah, ya kan sama anaknya aja. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terompahnya Bilal saja, suaranya loh, bukan bentuknya, suaranya terdengar. Masya Allah. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap para sahabatnya. Nah, larangan wudu, berwudu di tempat yang najis karena khawatir terciprat. Ini bisa diakali kalau jenengan terpaksa wudu di kamar mandi yang di situ juga ada WC, maka caranya adalah buang hajatnya di WC, di lubang WC, kemudian berwudu di lantainya, kemudian disiram dulu. Disiram. Dan kita sebagai seorang muslim harus mulai latihan kebersihan. Saya perhatikan sebagian orang itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya. Kalau sudah masuk WC, kayaknya kok nggak dibersihkan gitu. Jadi kita mau nginjek itu kayak gimana gitu. Kalau saya secara pribadi mengajarkan kepada anak saya, nak, kalau masuk kamar mandi sebelum kan dia saya suruh lepas saja anak laki-laki, saya lepas supaya tidak terciprati. Sebelum melepas itu disiram dulu, mau dibersihkan dulu, setelah bersih baru dilepas. Karena kita kadang betul masuk ke kamar mandi di tempat umum itu baunya itu betul-betul bau asli. Dan kadang di lubang itu warnanya berbeda dengan warna yang ada air di dalam bak mandinya. Jadi betul-betul warna yang kelihatannya masih alami begitu, ya, ke kuning emas, kuning keemasan, warna air seni. Ternyata belum disiram. Dia nggak tahu. Terkadang juga masya Allah gimana ini kok nggak disiram seperti ini. Maka kita masuk, kalau bisa memakai kamar mandi, kebersihan kita jaga untuk memudahkan orang-orang berikutnya yang masuk setelah kita. Dan salah satu kebiasaan yang baik yang perlu kita tanamkan, ketika masuk kamar mandi itu keran dibuka. Jangan sampai air di bak itu kosong. Untuk memudahkan orang setelahnya. Apalagi nanti kalau airnya apa? Mati. Keuntungan lagi kalau buka keran sebelum apa? Mulai, itu tahu ada air apa tidak. Jadi ora wis mulai, waduh banyune entong. Jangan kayak gitu. Ya, akhirnya yang kemarin itu HP dipakai, ya, kemudian uang 100.000 dipakai, ya, sandal tingguan, masya Allah. Jadi jangan sampai seperti itu. Cek dulu ada airnya atau enggak. Ya, jangan sampai kita mulai nggak ada air, baru setelah itu tahu kalau tidak ada air. Buka keran, penuhi, kemudian keluar dalam keadaan bak itu sudah penuh. Untuk siapa? Untuk orang-orang setelah kita. Ini mungkin adalah kemudahan yang perlu kita latih pada diri kita, memudahkan orang lain. Adab yang perlu kita latih di dalam hati kita yaitu memudahkan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Melakukan basuhan lebih dari 3 kali, ini tidak boleh. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad asaa wa tajawaz, ta'adda. Faqad asaa wa ta'adda. Orang yang membasuh lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat buruk dan melampaui batas. Ya, 3 kali cukup insyaallah. Kemudian juga dilarang boros dalam menggunakan air. Kalau keran jangan dibuka seluruhnya ketika berwudu, sebagian saja. Meninggalkan 1 atau lebih dari 2 sunnah, karena meninggalkannya bisa menyebabkan berkurangnya pahala yang seyogyanya tidak terluput. Kemudian yang dilarang juga berwudu dengan air sisa perempuan. Ya. Maksudnya air sisa perempuan itu bagaimana? Air yang
di bejana yang tadi digunakan untuk berwudu oleh perempuan. Ya. Ya ini terlepas dari khilaf, yang jelas beliau merojihkan pendapat yang ini, ya, pendapat yang mengatakan itu. Ada bejana, kemudian istri misalnya memakai untuk berwudu, nah kita tidak boleh memakai bekas atau sisa dari bekas wudu istri kita. Tapi kalau kita bersama-sama boleh. Falyaghtarifa jami'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka berdua menciduk bersama-sama. Kalau itu boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Termasuk yang membolehkan menggunakan air bekas wanita juga dengan sifat wudunya atau mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian istrinya. Terkadang mereka berdua berebut air di bejana tersebut. Kadang Aisyah duluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan tidak masalah insyaallah taala. Akan tapi lebih baik kita jauhi yang seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sifat wudu, ya, sifat wudu yang cukup. Ada yang cukup artinya cukup sah, ada sifat wudu yang sempurna. Nanti kita baca insyaallah taala atau panjenengan baca caranya. Silakan di halaman ke 78. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudu, di antaranya adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Artinya lubang depan dan lubang belakang. Baik buang air kecil atau buang angin. Hilang akal karena pingsan atau mabuk gila, ya. Tidur nyenyak yang menyebabkan hilang daya tangkap indrawinya. Jadi tidur nyenyak, baik posisinya itu duduk ataupun apa? Telentang. Yang penting nyenyak. Nyenyak itu bagaimana? Kalau dipanggil itu nggak sadar, ya. Ada suara memanggilnya itu nggak sadar, itu sudah nyenyak itu. Ada suara apa itu sudah tidak, itu nyenyak berarti. Karena khawatirnya orang yang tidur nyenyak itu tidak bisa mengkontrol lubang belakangnya. Apa itu? Bom, duratun wa fusaun. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal aina wika'ussah. Sesungguhnya mata itu adalah tali pengikatnya dubur. Al-ain wika'ussah, ya. Mata itu adalah tali pengikatnya dubur. Maka kalau dia ketiduran, ini talinya nggak terkontrol. Maka bangun-bangun wudu kan, wudu apa? Mau seru banget apa ya? Gitu loh. Ya. Tadi kamu kentut, nggak tahu saya, yang tidur kok. Jadi sebagian orang itu tidur di dalam apa? Kentutnya. Hah? Kentut di dalam tidurnya dan nggak sadar. Nah, makanya hati-hati bapak-bapak itu kalau sedang taklim jangan tidur. Nanti mbok nggak sadar. Termasuk saya pernah diceritakan atau diceritani oleh teman saya tentang seorang syekh, guru dia. Syekh itu menasihati teman-teman dia dan teman-teman dia di kelas. Ikhwan, la tanamu fil fasl. Jangan sekali-kali kalian itu tidur di kelas, katanya. Karena pernah kejadian yang menimpa saya sendiri, katanya. Suatu saat saya tidur, nimtu fil fasl, fahtalamtu ihtilaman sadida. Maka aku pun mengalami mimpi basah. Tidur di kelas. Ya. Kaget, Masya Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai ketiduran, ya, ketika taklim. Nanti mbok mengalami apa? Perkara-perkara yang membatalkan wudu atau harus mandi. Taib. Kemudian menyentuh kemaluan dengan syahwat dan telapak tangan. Ini. Karena menyentuh kemaluan dengan syahwat, ya, itu bisa menimbul atau menyentuh dengan syahwat itu bisa menimbulkan keluarnya perkara yang bisa membatalkan wudu. Ya, keluarnya perkara yang membatalkan wudu, yaitu apa? Madhi. Ya, madhi. Kemudian yang kelima adalah apa? Murtad. Ya, murtad dari Islam. Yang keenam makan daging unta.
Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhum al-ibil?" Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu ketika makan daging unta? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Wa hal natawadda'u min luhumi al-ghanam? Apakah kita juga harus berwudu kalau sudah makan daging kambing? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta." Kalau kamu mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah. Kemudian laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat dan sebaliknya. Dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat ya tidak membatalkan. Tapi tentunya laki-laki mana yang akan menyentuh wanita sembarangan? Ya. Sebagian orang itu ketika mau diajak salaman sama lawan jenis, dia alasannya apa? Saya sudah wudu. Ya kan? Saya sudah wudu. Karena punya pendapat bahwasanya menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Padahal sesungguhnya tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat. Jangankan menyentuh kulitnya dengan syahwat, menyentuh rambutnya kalau dengan syahwat pun membatalkan wudu. Karena syahwat itu memungkinkan keluarnya perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu, yaitu apa tadi? Madhi. Ya, wallahu taala alam. Ini yang masuk ke desa-desa, kemudian sudah mulai latihan nggak salaman dengan yang tidak mahram, ini bisa dijadikan alasan. Ya, kalau diajak salaman, nuwun sewu pun wudu kula, tapi dari rumah sudah wudu dulu. Ya, nuwun sewu kula pun wudu. Mohon maaf saya sudah wudu. Mereka maklum nanti. Ya, wallahu taala alam bi ashab. Beberapa masalah yang berkaitan dengan wudu. Masalah pertama, siapa yang yakin telah bersuci dan ragu apakah dia hadas atau belum, maka dia mengambil yang yakin, yaitu suci. Seseorang sudah berwudu, kemudian sholat subuh misalnya, kemudian datang waktu duha, ingin sholat duha, dia bingung apakah harus wudu ataukah tidak. Kenapa dia bingung? Karena dia bingung apakah sudah batal wudunya ataukah belum. Maka mana yang dia harus kuatkan? Apakah dia mengatakan bahwasanya wudunya batal, ataukah dia berpegang pada bahwasanya wudunya masih ada? Nah, yang bisa jawab, silakan. Wudunya batal, ya, wudunya batal, masya Allah. Ada yang lain? Masih ada. Masya Allah, masih ada. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada yang lain. Yang betul adalah jawaban beliau ini. Ya. Wudunya masih ada. Jadi seorang sudah wudu ketika subuh, kemudian sholat subuh, sampai di waktu duha, dia ingin sholat apa? Duha. Dia bingung harus wudu atau enggak. Kenapa? Karena dia bingung sudah batal atau belum wudunya. Maka yang kita pegang adalah yakin. Yang yakin itu bagaimana? Tadi saya yakin sudah wudu. Saya yakin sudah wudu. Dan sampai duha perasaan kok belum apa? Belum batal, belum kentut, belum ini. Maka dia tidak perlu berwudu lagi. Silakan kalau mau ngambil hadiah boleh. Kalau tidak mau disumbangkan juga boleh. Ya, masya Allah. Jadi tidak perlu berwudu lagi karena dia yakin wudunya masih ada. Barakallahu fiik. Nah, begitu bisa ditangkap. Jadi dia harus pakai yang yakin. Apakah sudah batal wudunya ataukah belum? Sekarang sebaliknya, seorang setelah salat subuh yakin dia, bahkan dia rekam, ada suara. Ini jam 7 kan? Direkam nih, rekamannya jam 7 nih. Yakin sudah batal. Kemudian mau sholat duha. Apakah dia berwudu ataukah tidak? Nah, tidak berwudu. Itu jawaban beliau. Nah. Harusnya bagaimana? Berwudu, yakin batal kok. Kan ada rekamannya malah tadi itu. Ya.
Jadi dia berpegang pada yang yakin. Kalau yakin belum batal, sudah. Kalau yakin sudah batal, sudah. Nah, yakin itu ada pendahuluannya. Yakin belum batal misalnya dia sudah wudu. Sementara kentutnya meragukan, itu saya kentut atau enggak ya? Itu meragukan. Nah, yang ragu-ragu ini tinggalkan. Ambil yang yakin. Nah, sebaliknya orang jelas-jelas kentut, gitu kan? Kemudian dia mau sholat, ragu dia, tadi saya udah batal belum ya? Lah kamu udah kentut belum? Sudah. Ya udah ya, berarti kamu itu ngambil yang yakin gitu loh. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, kita tidak bisa bicara fikih dalam waktu sesingkat ini sebenarnya, tapi tidak masalah. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Masalah kedua, siapa yang yakin dalam keadaan hadas ini dan ragu apakah telah bersuci atau tidak, maka dia harus bersikap berdasarkan yang yakin, yaitu yakin bahwasanya sudah berhadas. Masalah ketiga, air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, begitu pula kotorannya, juga air manusia, air mani manusia adalah apa? Suci. Walaupun ini tetap tidak lepas dari khilaf dari kalangan ulama. Makanya kembali lagi, ya. Masalah kotoran. Di sini air kencing hewan yang boleh dimakan apa? Dagingnya. Berarti yang boleh dimakan dagingnya kayak apa misalnya? Ayam punya air kencing ya. Ayam, ya, kotoran ayam, kotoran itik, kotoran sapi, kambing, sapi. Untuk bayangkan sapi, kotoran sapi, plok. Kemudian antum berjalan serek-serek, najis enggak? Enggak najis. Ya, ini menurut pendapat yang menguatkan seperti itu. Termasuk air mani tidak najis. Madhi najis. Tapi mani tidak najis. Jadi air yang keluar dari kemaluan laki-laki ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Tanpa darah ya. Darah itu kalau terluka ya, kencing darah itu enggak usah. 6. 4 air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Fadhal. Air mani, Masya Allah. Air wadi, air madi, satu lagi air kencing, betul. Barakallahu fiik ya. Kalau air kencing itu di luar pembahasan sebetulnya. Ya. Wadi, silakan. Kenapa? Oh, Masya Allah, ukurannya Masya Allah. Apa karena sering fitness mungkin ya? Masya Allah. Bisa untuk mahar kok. Iyalah kira-kira ini. Taib. Wadi itu adalah air putih keruh yang biasanya keluarnya setelah air kencing. Dan ini najis, ya, seperti air kencing hukumnya. Orang capek biasanya, itu setelah kencing biasanya ada air putih keruh, kayak banyu apa ya, kapur apa enjet begitu. Itu seperti itu. Tapi ini jarang terjadi mungkin ya. Wallahu taala alam. Nah, yang kedua adalah wadi. Wadi itu jelas, ya, air bening yang keluar ketika rangsangan. Ya. Ini najis. Yang seperti ini adalah najis. Yang mani antum tahu sendiri. Nah, wallahu taala alam. Ya? Tidak perlu saya definisikan. Because children in this room, yes, very very hungry. Jadi begitu ya, tentang air. Nah, ada perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan seluruh air kencing hewan, kotorannya itu najis. Semuanya tanpa terkecuali, baik yang bisa dimakan dagingnya ataupun yang tidak. Ini makanya kalau bicara masalah khilaf, masalah kotoran-kotoran hewan sudah ada sejak zaman dahulu.
Kalau sampai sebagian kita menyikapi dengan terlalu ekstrim, kemudian dengan kata-kata yang merusakkan suasana, kalau begitu adakan saja pengalengan apa? Kemasan air kencing kucing dalam kemasan, itu misalnya begitu. Itu kata-kata dari orang yang tidak paham ilmu fikih. Ya, asal kalau bahasa kasar kita ya asal jeplak gitu ya. Asal jeplak, enggak paham. Jadi bukan berarti sesuatu yang seseorang berpendapat bahwasanya misalnya air kencing kucing itu suci kemudian kok langsung dikemasi untuk diminum, itu enggak. Sama dengan air mani manusia di sini. Ini kan suci. Bukan berarti kita bikin air mani dalam kemasan. Enggak. Enggak seperti itu. Dan itu khilaf air mani apakah suci ataukah tidak antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, khilaf yang cukup panjang. Ya, sampai debat mereka, sampai akhirnya Imam Syafi'i, ya sudah, kalau kamu mengatakan najis berarti kamu tercipta dari air yang najis. Kalau saya mengatakan suci katanya, berarti saya tercipta dari air yang suci. Selesai. Saat itu Imam Syafi'i mengalahkan Imam Ahmad. Ya, masya Allah. Ala kulli hal. Itu antara guru dengan murid. Nah. Taib. Masalah keempat, apabila seorang muslim ragu apakah air suci atau najis, dia mengambil sikap berdasarkan yakin. Itu segala sesuatu itu adalah asalnya apa? Suci. Kita lihat ada air di ember. Kita datang waktu sholat, ada air di ember. Kita pakai untuk wudhu atau enggak? Kita katakan, naam. Kita katakan air itu asalnya suci dan enggak ada tanda-tanda najis. Enggak ada yang sedang mengapung di permukaannya, ya kan? Dengan tenang, dengan warna cerah, enggak ada. Apa itu? BAB manusia, ya kan? Nggak ada tanda-tanda itu. Di dasarnya juga nggak ada, baunya juga nggak ada. Oh, berarti ini adalah suci. Al aslu fil asya'i at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu adalah suci. Termasuk kita mau sholat di sini, nggak ada tempat kecuali sini. Ada sajadah, nggak ada tempat, nggak ada sajadah. Ya sudah di sini. Oh, satu keluar masuk. Loh, selama tidak ada tanda najis, berarti itu suci. Bukan tadi ada orang masuk kamar mandi, barangkali dia jalan. Barangkali ketika jalan di tempat itu, najisnya sudah tergesek oleh tanah. Karena salah satu cara mensucikan najis yang ada di sanjal adalah tergeseknya dia dengan tanah. Sudah selesai. Kayak juga yang menimpa pada sebagian ibu-ibu, mungkin kainnya panjang, ya, kena mungkin najis. Ya, nanti kalau dia jalan, tanah berikutnya akan mensucikannya, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini tentang sekian beberapa catatan. Nah, silakan dibaca yang lain, termasuk khuf ya di sini. Khuf masih banyak hal-hal yang harus dibaca, tapi kelihatannya tidak bisa semuanya kita baca. Haid, nifas, ya. Taib, tidak masalah. Kemudian kita masuk ke dalam mandi. Kalau khuf ini jarang. Khuf ini semacam sepatu yang dipakai dari kulit, bisa juga kaos kaki. Kaos kaki itu masuk dalam hukum mengusap. Ya. Bagi seorang yang mukim boleh mengusap kaos kakinya atau khufnya untuk sehari satu malam, sedangkan yang musafir 3 hari 3 malam. Ya. Cara mengusapnya ya mengusap. Di kaki begini. Ini alas, ini bawah kaki, ini atas, cuma atas saja. Ambil air, usap. Selesai, dua-duanya bersamaan. Ya, itu cara mengusap khuf. Dan tentu untuk boleh diusap itu harus dipakai dalam keadaan kaki sudah suci. Seorang berwudu dulu, baru pakai khuf. Setelah itu suatu saat wudunya batal, maka dia tidak perlu melepas apa? Khufnya, kaos kakinya, dia cukup untuk mengusap khufnya dengan air ketika giliran membasuh kaki. Demikian. Itu gambaran tentang khuf. Taib. Sekarang masalah mandi, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Ya. Di sini ada mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Halaman 82. Ada junub.
Ya, junub itu mewajibkan mandi. Ya. Innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya air itu adalah dikarenakan keluarnya air. Junub itu adalah keluarnya air mani misalnya, atau karena berhubungan meskipun belum keluar air mani. Idza jalasa fi syu'abihal arba thumma jahadaha wajibal ghuslu. Ya, kalau seorang itu sudah menggauli istrinya, maka dia sudah wajib untuk mandi meskipun tidak keluar air maninya. Taib. Itu junub. Demikian juga dengan junub itu bisa dengan ihtilam, mimpi. Nah. Kemudian yang kedua, berhentinya haid atau nifas. Ini selesainya masa haid dan selesainya masa nifas. Bukan berarti menopause. Ini jangan diartikan menopause. Ya. Terhentinya haid nifas. Ya. Artinya adalah berhentinya masa haid. 7 hari selesai atau mungkin 8 hari selesai. Nah, begitu selesai haid maka dia harus mandi. Yang mau kalau ditambahkan adalah 3 mati. Orang mati itu wajib untuk dimandikan. Ya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iksiluha thalathan aw khamsan. Mandikanlah anakku 3 kali atau 5 kali ketika anak beliau meninggal. Ini berarti perintah. Ya. Perintah untuk memandikan. Berarti orang mayit, orang mati harus dimandikan, wajib. Pertanyaannya adalah kenapa harus dimandikan? Siapa yang bisa jawab? Masih ada tersisa 2. 1. 6. Iya. Iya tadi itu. Saya ingin tahu kenapa kok harus dimandikan. Nah. Dem? 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 Pak buang? Masya Allah. Yang lain? Masya Allah. Masya Allah. Semuanya betul. Saya harus kasih hadiah ke siapa? Cuma sebetulnya pertanyaan saya sederhana kok. Kenapa harus dimandikan? Jawabannya karena kalau mandi sendiri, aduh, antum serius sekali. Ya. Betul, ya supaya dia suci. Kemudian mungkin barangkali ada dia bekas berhubungan dengan, yang jelas ada perintahnya. Yang jelas ada perintahnya. Enggak ada yang jawab kalau mandi sendiri menakutkan, Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Itu hikmah memandikan apa? Memandikan mayit. 6. Yaitu mensucikan dia, ya, mensucikan dia. Taib. Kita lanjutkan. Tata cara mandi. Di sini tata cara mandi ada yang cukup, ada yang sempurna, sama sebagaimana wudu, ya. Silakan nanti dibaca. Ini mohon maaf, banyak atau sebagian ada yang belum tahu tata cara mandi junub yang benar. Maka saya harap untuk dibaca. Kalaupun belum tahu, tanya kepada temannya yang sudah tahu. Belum lama ini saya ketemu dengan seseorang, dia ceritakan bahwa keluarganya ternyata belum tahu tata cara mandi junub yang benar. Ya, dan ingat, mandi junub itu tidak identik dengan keramas. Keramas itu hanya pengharum saja. Ya, yang penting airnya rata ke seluruh apa? Tubuh. Yani lau asaba al-janabah, insanun asaba al-janabah, seorang kena junub, thumma dakhala fin nahar, kemudian masuk ke dalam sungai, wa nawa al-ightisal, thumma tamat madawastan syaqa, niat untuk mandi wajib, masuk ke sungai, plung, ya, kemudian kumur dan beristinsyak, sudah sah mandinya. Ya, ngecelup di kali, gitu. Dan ini terkadang beberapa orang belum tahu. Seperti kejadian dulu di
ketika gempa di Jogja di wilayah Jamilur Rahman, ya, Pondok Jamilur Rahman, itu ada di situ ada namanya Aris, ya, yang baru wedding itu loh, ya, nganten baru. Walaupun suasana gempa, masya Allah Syekh Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu taala, beliau tahu bahwasanya di sana ada para pengantin baru, kemudian ada keluarga-keluarga muda. Beliau berinisiatif membuat ruangan pengantin. Jadi siapa yang ingin bertemu dengan istrinya di ruangan itu, tentu secara bergantian. Nah setelah seperti itu ada yang bingung, saya mandinya gimana katanya, karena air nggak ada saat itu. Wah ini kali banyak katanya. Ditunjukkan kali, tinggal nyemplung mandi selesai. Ya. Jadi sebagian orang itu walaupun sudah mungkin ngaji, tapi kadang seperti ini juga belum tahu. Maka ini perlu diberitahukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian tayamum, kapan disyariatkan tayamum, itu sudah seperti kita bahas tadi. Apabila seorang tidak mendapatkan air, apabila seorang mengalami luka di badannya, sakit, khawatir akan termotorotkan, apabila air sangat dingin tidak memungkinkan untuk dihangatkan, apabila ada air tapi dibutuhkannya untuk minum, ya, halaman 84. Kemudian haid dan nifas. Haid itu darah yang kebiasaan dari seorang wanita apabila balik. Nifas itu adalah darah yang keluar dari farj nisa setelah melahirkan, dan diharamkan beberapa hal bagi orang atau wanita yang haid nifas. Satu, haram bagi suaminya menggauli suaminya yang sedang haid dan nifas. Dua, perempuan yang haid dan nifas haram melakukan sholat dan puasa. Hanya saja puasa diqadha, sementara sholat tidak diqadha. Kemudian perempuan yang haid nifas tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah, ya. Kemudian 4, perempuan haid yang nifas tidak boleh menyentuh mushaf kecuali apabila menggunakan apa? Lapis tangan, ya, berupa sarung tangan atau kain yang lainnya. Dan ini kondisi-kondisi, beberapa kondisi istihadhah. Istihadhah itu darah yang senantiasa keluar dari kaum wanita. Masya Allah wanita itu banyak pernak-perniknya, ya, termasuk istihadhah. Termasuk istihadhah. Terkadang karena istihadhah sehingga dia bingung ini haid ataukah istihadhah, ya, terus keluar. Maka caranya adalah ketika orang terkena istihadhah, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semuanya. Ini penyakit ini. Maka ada 3 kondisi. Sebelum terkena istihadhah, apakah dia adalah orang yang punya kebiasaan? Mungkin dia biasanya 7 hari atau 6 hari, atau tidak punya kebiasaan sama sekali. Dari awal haid dia sudah istihadhah, ya. Nah yang semacam ini, yang dari awal haid itu sudah istihadhah, pertama dia harus bisa membedakan mana darah yang lebih pekat dan mana yang lebih encer, mana yang lebih gelap dan mana yang lebih cerah. Kalau yang lebih gelap itulah darah haid, ya. Kalau yang cerah itu berarti darah istihadhah. Kalau dia tidak bisa membedakan, maka dia kembali kepada kebiasaan keluarganya. Biasanya keluarganya kalau haid 6 sampai 7 hari, ya sudah, dia ambil di antara itu 6 sampai 7 hari. Biasanya keluarganya di awal bulan, ya sudah, berarti di awal bulan ya. Gitu. Kalau nggak ada keluarganya yang untuk dijadikan standar, ya dengan wanita yang sekampungnya, ya, atau yang jelas dia ngambil 6 sampai 7 hari sesuai dengan kebiasaan kaum wanita untuk berhaid. Setelah itu sisanya dia anggap istihadhah. Yang selanjutnya adalah apabila dia memiliki kebiasaan. Biasanya haidnya itu di awal bulan, ya sudah, berarti awal bulan yang dianggap haid, sisanya nanti dianggap istihadhah. Demikian seterusnya. Silakan dibaca yang seperti ini. Nah, ini penting untuk para bapak-bapak sehingga nanti istri panjenengan tidak tanya ke orang lain, ya, tanyanya kepada panjenengan. Nah, kita masuk ada sholat, ya. Waktu sudah cukup. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan sholat. Seperti saya katakan tadi, kelihatannya ini butuh
fikih itu butuh pembahasan dengan teliti. Yang penting kita termotivasi nanti untuk belajar lebih jauh lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita akan selesaikan sholat dan satu pertanyaan. Baik. Kita akan juga mudah-mudahan akan bahas masalah puasa. Kalau selesai nanti masalah haji. Baik. Ada pertanyaan di sini. Dan satu buku judulnya 180 risalah praktis ya. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah ya, yang mau jawab dulu tunjuk jari. Yang belum jawab. Yang sudah berusaha jawab tapi belum dapat hadiah. Jenengan siap jawab? Masya Allah. Masya Allah. Berdoa ya ikhwan, mudah-mudahan beliau dapat hadiah. Bisa menjawab dengan cermat. Masya Allah. Pak siapa namanya? Pak Bayu. Masya Allah. Kalau panjenengan dalam kondisi junub, ya, dalam kondisi junub dan tidak ada air, apa yang harus Anda lakukan? Kurang sedikit. Aywa, sahih. Cari air dulu dong. Jadi begitu junub, waduh nggak ada air ini. Cari dulu airnya, ya. Baru setelah itu kalau tidak ketemu, tayamum. Masya Allah, Pak Bayu mumtaz. Monggo Pak Bayu. Masya Allah. Sekalian permennya nanti ya. Masya Allah. Nggih, monggo. Saya kira cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.